Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1 muatan bahasa Indonesia tentang bagaimana membuat ringkasan. Tahukah kalian apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian bacaan atau peristiwa panjang dalam bentuk singkat dan efektif. Tujuan membuat ringkasan adalah memudahkan pembaca untuk mengetahui isi bacaan. Berikut cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Bacalah naskah asli sekali atau dua kali, kalau perlu ulangi hingga kalian paham, supaya kalian dapat mengetahui inti dari tulisan dan mengetahui maksud serta sudut pandang penulis naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama di setiap paragraf. Bacalah tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok dan gunakan gagasan pokok tersebut untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, gunakan kalimat baru. Gunakan kalimat baru sesuai urutan isi tulisan sehingga tetap menggambarkan tulisan asli. Kenapa menggunakan kalimat baru? Supaya kita lebih mudah mengingatnya. Yang keempat, ketentuan tambahan, yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Apa sih kalimat tunggal itu? Kalimat tunggal adalah kalimat yang mengandung subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Selanjutnya, meringkas kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Frasa itu sendiri adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Berikut contoh bacaannya, mari kita baca bersama-sama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Penny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Itu tadi paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Penny yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Selanjutnya paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Setelah membaca naskah asli, kita temukan gagasan utama atau gagasan pokoknya. Kalimat utama pada paragraf 1 terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau gagasan pokok paragraf 1 adalah Edo dan temannya mendapat tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat utama pada paragraf 2 terletak di akhir paragraf. Gagasan utama paragraf kedua adalah keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Dan paragraf 3 kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Gagasan utama paragraf 3 yaitu mereka hidup rukun dan saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, dari bacaan yang panjang tersebut, kita bisa membuat ringkasan sebagai berikut. Edo beserta kelima orang temannya mendapat sebuah tugas dari gurunya untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Mereka selalu saling menghargai satu sama lain. Selain itu, mereka juga hidup rukun dan saling membantu selama melakukan percobaan tersebut, meskipun mereka berbeda agama. Nah, itu tadi cara membuat ringkasan. Sekian pembahasan hari ini, sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.